Assalamualaikum. Saya Nanda Maulana, semester 7 kelas A, ingin menjelaskan apa itu pengertian simulasi. Simulasi itu berasal dari kata simulate yang artinya menirukan. Definisi lain dari simulasi yaitu menirukan sesuatu sistem nyata atau real system yang menjadi objek kajian dalam rangka mencari jawaban atas persoalan sistem tersebut. Simulasi juga termasuk meniru perilaku dari sistem nyata. Dari tiruan itu dapat dipelajari berbagai hal yang ada dalam sistem nyata sehingga diperoleh informasi tentang sistem tersebut. Peniruan sistem nyata dilakukan dengan mengembangkan dalam bentuk program komputer dan model ini disebut juga simulator. Mengapa simulasi itu diterapkan? Karena dengan simulasi, informasi perilaku sistem nyata dapat diperoleh tanpa mengganggu atau merusak sistem nyata tersebut. Yang kedua, masalah pada sistem yang rumit dapat dipelajari. Ketiga, simulasi juga membantu mengevaluasi keputusan yang akan dijalankan dalam sistem nyata. Keempat, simulasi membantu menggambarkan performance sistem nyata. Yang kelima, simulasi memungkinkan pengurangan kesalahan implementasi pada sistem yang akan dijalankan. Dan apa saja yang dilakukan dalam simulasi? Pertama, simulasi itu mempelajari sistem nyata, lalu merancang model yang sesuai dan melakukan eksperimen pada model tersebut. Nah, habis itu eksperimen disesuaikan dengan tujuan permodelan. Lalu kapan simulasi itu dibutuhkan? Simulasi itu dibutuhkan saat kita ingin satu, pembuatan keputusan operasional, baik itu logika atau kuantitatif. Kedua, saat proses yang dianalisis terdefinisi dengan jelas dan bersifat berulang. Ketiga, aktivitas dan kejadian bersifat independen dan variabel. Keempat, biaya yang terjadi sebagai dampak pengambilan keputusan lebih besar dibandingkan biaya untuk melakukan simulasi. Jadi simulasi itu bisa untuk menghemat biaya. Nah, perlu diketahui, simulasi juga itu bukan merupakan alat yang dapat memberi suatu keputusan hasil. Tapi simulasi merupakan alat pendukung keputusan untuk mengestimasi perilaku dari sistem nyata. Sehingga hasil simulasi akan tergantung pada si pembuat model sendiri. Nah, habis itu ke keuntungan simulasi. Pertama, compress time, yang artinya itu bisa menghemat waktu. Kedua, control source of variation. Ketiga, hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, yang merupakan faktor yang akan dibentuk dalam percobaan. Keempat, error in measurement correction. Kelima, stop simulation and restart. Yang terakhir, easy to replicate. Walaupun banyak keuntungannya,
Tapi simulasi juga mempunyai kerugian. Pertama, simulasi terutama yang di model stokastik hanya memberikan perkiraan karakteristik pada sistem yang ada. Pengembangan simulasi membutuhkan waktu dan biaya yang cukup lumayan. Ketiga, simulasi dengan volume tinggi memberikan tingkat keyakinan yang diberikan. Keempat, simulasi melemahkan kemampuan analisa matematis dari pemakaian. Lanjut ke kejadian stokastik. Kejadian yang hanya dapat ditentukan distribusi frekuensinya. Contoh dari kejadian tersebut yaitu jumlah penumpang bus, jumlah pengunjung tempat wisata, dan jumlah pengunjung rumah makan, dan lain-lain lah. Perangkap simulasi. Nah, selain terdapat kerugian, pemakai harus waspada pada batasan dan kegagalan dalam metodologi simulasi yang sering disebut dengan perangkap simulasi. Nah, kegagalannya apa aja sih? Yang pertama ada kegagalan mendefinisikan variabel sistem di awal simulasi. Kedua, tingkat detail model belum mencakup kebutuhan atas sistem. Ketiga, kegagalan menerapkan keinginan manajemen pada simulasi. Keempat, simulasi merupakan pelatihan yang rumit dalam pemrograman komputer. Kelima, kurangnya kemampuan riset operasi dan statistik di tim permodelan. Keenam, perangkat lunak siap pakai tidak memberikan fasilitas untuk pemodelan sistem yang kompleks seperti yang dikehendaki. Ketujuh, simulasi berkaitan dengan mengoperasikan. Kedelapan, kekeliruan pemodelan. Nah, fokus utama simulasi yaitu simulasi itu fokusnya menirukan secara utuh perilaku sistem yang menjadi objek kajiannya, sehingga diperlukan penyederhanaan masalah, batasan atau asumsi. Nah, di sini kita bisa lihat wilayah kerja simulasi. Demikian penjelasan saya tentang pengenalan simulasi